Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca hijau mania dimanapun Anda berada, jam trok mania. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan perihal cuaca hijau yang didis di gantangan. Nah itu cuaca hijau. Bahkan burung lain itu karakternya memang didis. Setelah mandi, ketika dia nyaman di atas, di gantangan, di kantung depan rumah itu didis. Nah, caranya agar kita mengakali biar cucak hijau tersebut di gantangan itu tidak didis, karena cucak hijau yang didis apalagi sampai didis ekor itu akan didiskualifikasi. Nah, dari kasus tersebut saya ingin sharing informasi, sharing-sharing saja. Jadi menurut saya cucak hijau yang didis itu yang pertama karena cucak hijau ada kutu, di bulu-bulunya. Nah, kutu tersebut akan menyebabkan cucak hijau tersebut sering merasa gatal dan didis. Untuk penanganannya, kita bisa menggunakan sampo burung itu di toko-toko pakan burung itu banyak. Dan kita kalau herbalnya kita bisa menggunakan daun sirih, larutan daun sirih atau sedikit garam atau mandi rutin, mandi dan jemur itu bisa mematikan kutu ataupun kuman-kuman yang menempel di bulu-bulu caicu. Ya, ini kasus yang lebih kompleks lagi apabila didis itu sudah menjadi karakter. Itu sangat susah sekali. Misalnya, biasanya cucak hijau ya dibawa ke lapangan. Bila di bawah itu tidak mau didis karena dia belum ada tekanan, dia belum merasa nyaman. Ketika dinaikkan, dia jalan, dia mukul-mukul, nembak-nembak, gayanya ada, tembakannya ada, tenaganya nggak ada. Dia sudah merasa panas, nyaman, akhirnya dia tidak kuat, dengan cara menetralkan suhu tubuhnya atau suhu badannya, dia lakukan dengan cara didis. Nah, itu kalau seperti satu saja itu karakter ya. Kalau dia ini kondisi bulunya itu tidak bagus, dia itu akan didis. Nah, itu saya mengakalinya agak sedikit kompleks, agak sedikit rumit. Jadi saran saya, cucak hijau yang tipenya seperti itu, suka ngedidis, itu dicirikan biasanya itu ketika burung tidak kondisi. Itu dicirikan ketika bulu-bulu bawah lehernya itu ada yang bogang, ada yang bolong-bolong. Nah, itu biasanya cucak hijau yang sering didis. Yang kedua, cucak hijau tersebut tidak dilakukan tidak dilakukan pengumbaran, karena menurut saya ya, pengumbaran itu melatih tenaga burung, melatih kebugaran burung. Dia sering olahraga, ketika dimainkan, ketika dia emosi, antara birahi dan emosinya itu bisa stabil. Ketika dia sudah tarung ngunci, maka dari itu dia tidak sempat untuk didis. Dan dilakukan juga mandi malam. Mandi malam juga berfungsi untuk menstabilkan birahi dan emosinya untuk mencegah didis. Tapi disarankan mandi malam ketika burung sehat dan kondisi. Nah itu. Sementara untuk trik saya seperti ini. Untuk karakter burung saya yang suka didis ini, saya lakukan mandi malam. Dan kalau dia sudah parah didis terus, saya umbar. Saya lakukan umbar. Saya sempat-sempatkan umbar. Biasanya kan saya tidak diumbar, tapi kalau muncul problem tersebut saking sibuknya saya lakukan umbaran. Nah, seperti itu sedikit info untuk cucak hijau ini, cucak hijau yang sering kedidis. Dan saya sarankan untuk lomba itu harus mandi dan harus didis di rumah, biar nantinya di rumah puas didis, ketika di lapangan itu tidak sempat didis. Dan faktor yang eh, mempengaruhi untuk di desa itu juga penambahan EF yang mendadak.
Anda lakukan saja ketika burung setelah mandi kasih EF, sistem metabolisnya burung itu akan mencerna EF tersebut, posisi nyaman akan didis. Jadi time atau waktu pemberian EF itu harus tepat. Jadi misalnya kurang 3 sesi atau kurang 4 sesi Anda kasihkan sudut jangkrik 1, kita lihat reaksinya. Ketika sudah on ya sudah, kita tidak tambah EF lagi. Kalau kita tambah EF terus menerus dia tidak kuat, akhirnya dia memulai sistem metabolisnya, dia akan mencerna makanan, maka dari itu di atas dia akan ngedidis, tubuhnya panas. Maka dari itu kita bisa mencegah dis tersebut dengan memberikan jeda waktu pemberian EF dengan kita menggantangkan burung kita, dan wajib mandi di hari H. Itu saran saya untuk cucak hijau yang sering didis di lapangan. Ini menurut pengalaman saya seperti itu. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sharing-sharing info, nanti ada teman-teman yang ada pengalaman yang gini om, cucak hijau saya dirawat gini, alhamdulillah aman, itu bisa di-share di kolom komentar biar teman-teman yang lain tahu cara penanganannya bagaimana. Karena kalau cucak hijau yang didis di gantangan itu misalnya penanganan 10 menit, juri banding-banding, cucak hijau langsung didis ekor lah, rasanya gimana? Rasanya ingin gimana ya, sudah kurang berapa detik didis, aduh, terus rasa kecewa itu pasti ada. Maka dari itu kita carilah cara-cara bagaimana cucak hijau tersebut biar tidak didis. Ya menurut saya ini pola pemandian dan time atau waktu pemberian EF itu. Berilah jeda cucak hijau itu untuk mencerna makanan, berilah jeda cucak hijau itu untuk mandi, untuk didis di rumah, sehingga di lapangan itu usahakan burung stabil, birahi emosi, nanti ketika di gantangan tidak sempat untuk didis lagi. Terima kasih. Berikut informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.